Halo guys, di video kali ini kita akan membahas mengenai sistem pernafasan pada manusia. Simak videonya ya. Sistem pernapasan adalah sistem organ dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai hasil sisa metabolisme. Proses ini melibatkan organ-organ seperti hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Sistem ini sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup karena oksigen dibutuhkan oleh sel-sel tubuh untuk menghasilkan energi. Hidung adalah organ pertama dalam sistem pernapasan yang berfungsi sebagai jalan masuk udara ke dalam tubuh. Selain itu, hidung juga memiliki peran penting dalam menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara. Fungsi hidung dalam pernapasan yang pertama, menyaring udara. Di dalam rongga hidung terdapat rambut halus, silia, dan lendir, mukus, yang berfungsi untuk menangkap debu, kotoran, dan mikroorganisme dari udara, mencegah masuknya benda asing ke paru-paru. Kedua, melembabkan udara lendir dalam rongga hidung, membantu menjaga kelembapan udara yang masuk, agar tidak terlalu kering ketika mencapai paru-paru. Ketiga, menghangatkan udara pembuluh darah di dinding rongga hidung, membantu menghangatkan udara, agar suhu udara yang masuk sesuai dengan suhu tubuh. Keempat, pengecap bau, indera penciuman. Hidung juga memiliki reseptor penciuman, olfaktori, yang memungkinkan manusia mencium berbagai bau. Kelima, membantu resonansi suara rongga hidung, juga membantu dalam resonansi atau gema suara saat kita berbicara. Faring atau disebut dengan tenggorokan, bagian atas. Faring adalah saluran berbentuk tabung yang terletak di bagian belakang rongga hidung dan mulut. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Fungsi faring dalam sistem pernapasan. Yang pertama, menyalurkan udara. Faring menjadi jalur bagi udara dari hidung atau mulut menuju ke laring dan selanjutnya ke trakea. Kedua, mengatur jalur napas dan makan. Saat bernapas, udara melewati faring menuju laring. Saat menelan, katup epiglotis menutup saluran napas agar makanan tidak masuk ke paru-paru. Ketiga, berperan dalam resonansi suara. Laring. Laring adalah organ pada saluran pernapasan yang terletak di antara faring dan trakea. Laring dikenal juga sebagai kotak suara, voice box, karena disinilah suara manusia dihasilkan. Fungsi laring dalam pernapasan. Yang pertama, mengalirkan udara ke trakea dan paru-paru. Udara dari faring melewati laring menuju trakea, saluran tenggorokan bagian bawah. Kedua, menghasilkan suara. Laring disebut kotak suara karena udara yang keluar dari paru-paru membuat pita suara bergetar, menghasilkan bunyi ketiga, melindungi saluran pernapasan. Epiglotis menutup laring saat menelan, mencegah makanan atau minuman masuk ke paru-paru. Trakea, atau disebut dengan batang tenggorokan. Trakea adalah saluran pernapasan berbentuk tabung yang menghubungkan laring dengan bronkus di paru-paru. Trakea menjadi jalur lewatnya udara dari laring menuju bronkus dan akhirnya ke paru-paru. Fungsi utama trakea adalah sebagai jalur masuk dan keluarnya udara ke paru-paru. Trakea juga berperan menghangatkan, melembabkan, dan menyaring udara yang masuk agar debu, kotoran, dan mikroorganisme tidak sampai ke paru-paru. Lapisan mukosa pada trakea mengandung lendir dan silia, rambut halus, yang menangkap dan mengeluarkan partikel asing tersebut. Selain itu, trakea membantu melancarkan batuk dengan kontraksi ototnya untuk mengeluarkan benda asing, serta dilengkapi katup epiglotis untuk mencegah makanan atau cairan masuk ke saluran pernapasan. Paru-paru adalah sepasang organ vital dalam sistem pernapasan manusia yang berfungsi untuk menyerap oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam darah. Proses ini dikenal sebagai pertukaran gas dan sangat penting agar sel-sel tubuh mendapatkan oksigen untuk metabolisme serta membuang limbah berupa karbon dioksida. Bronkus. Bronkus adalah saluran pernapasan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru. Terdiri dari bronkus kanan dan kiri yang bercabang menuju paru-paru. Bronkus berfungsi sebagai saluran penghubung antara trakea dan paru-paru untuk menyalurkan udara masuk dan keluar, menyaring partikel asing, melembabkan udara,
serta mengatur jumlah oksigen yang masuk ke paru-paru agar pernapasan berjalan lancar. Bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang-cabang kecil dari bronkus yang mengarahkan udara ke tempat pertukaran gas, yaitu alveolus. Bronkiolus tidak lagi memiliki tulang rawan seperti bronkus, melainkan hanya dinding otot halus. Fungsi bronkiolus adalah menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli, mengatur aliran udara dengan melebarkan atau menyempitkan saluran, serta membantu membersihkan dan melembabkan saluran pernapasan agar pertukaran gas di paru-paru berjalan optimal. Alveolus. Alveolus adalah kantung udara kecil di paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas, yaitu mengambil oksigen dari udara dan melepaskan karbon dioksida ke udara untuk dikeluarkan tubuh. Proses ini berlangsung cepat melalui dinding alveolus yang tipis dan bersentuhan langsung dengan pembuluh darah kapiler. Penyakit-penyakit sistem pernapasan. Yang pertama ada asma, penyakit yang membuat saluran napas menyempit dan meradang. Biasanya disebabkan oleh debu, alergi, udara dingin, atau kelelahan. Kedua, bronkitis, peradangan pada bronkus yaitu saluran udara besar di paru-paru. Sering disebabkan oleh infeksi virus atau kebiasaan merokok. Ketiga, TBC, tuberkulosis, penyakit infeksi serius yang disebabkan oleh bakter Mycobacterium tuberculosis, menyerang paru-paru dan bisa menyebar ke organ lain. Cara menjaga pola hidup sehat agar pernapasan tetap sehat. Yang pertama, rajin berolahraga. Kedua, hindari merokok. Ketiga, menggunakan masker saat udara kotor. Keempat, istirahat yang cukup. Kelima, makan makanan yang bergizi.